Nadia dan rekan saya Sahile. Di sini kami akan menguak fakta menarik tentang pembebasan Irian Barat. Dan di sini kami sudah mendatangkan satu narasumber yang sangat spesial. Jadi beliau ini adalah lulusan umroh dari Universitas Gadjah Mada Jogja. Pasti kalian udah tahu kan ya? Langsung saja silahkan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mbaknya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ardi Dwi Tomo. Saya seorang sastrawan. Saya lulusan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan sebenarnya di S1 itu saya ngambilnya itu sastra ya. Tetapi di S2 setelah saya pilih saya lebih nyaman di sosiologi dan akhirnya saya pilih sosiologi dan ya, saya nyaman di sosiologi. Sekarang saya jadi seorang sastrawan. Saya sejarawan. Oke, di sini kita akan berdiskusi santai mengenai sejarah pembebasan Irian Barat. Latar belakang perjuangan pembebasan Irian Barat itu gimana ya? Seperti ini ya, maksudnya dulu itu ada suatu perundingan, nah, namanya KMB, Konferensi Meja Bunda. Itu ada satu kejanggalan di dalam soal KMB gitu. Jadi soal Irian Barat itu ditangguh kayak ditunda, pembahasan soal Irian Barat itu ditunda 1 tahun. Jadi Belanda itu mengambil kesempatan itu untuk menguasai, intinya menguasai Irian Barat sebagai pasukannya mereka gitu. Karena ya itu tadi di KMB tadi itu mereka Indonesia itu tidak terlalu meremehkan bagian Irian Barat. Jadi IR Soekarno akhirnya itu bergerak. IR Soekarno itu sayang sama Irian Barat. Kalau Irian Barat nggak ada tuh kayak Indonesia tuh kurang. Jadi mereka tuh mau kalau Irian Barat itu jadi bagian dari NKRI, jadi bagian dari NKRI. Jadi IR Soekarno pada saat itu akhirnya mulai bergerak dan ingin membebaskan Irian Barat. Itu dasarnya, maksud cerita awalnya, latar belakangnya seperti itu. Upaya dalam pembebasan Irian Barat seperti apa ya? Seperti yang kita tahu tadi, yang sudah saya jelaskan bahwa di KMB Belanda itu menolak mengambil Irian Barat sebagai NKRI. Disampaikan KMB tanggal 3 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Dan negosiasi yang akhirnya dilakukan nanti di KMB-nya itu mereka bilangnya 1 tahun kan, jadi di tanggal 27 Desember 1949 mereka akhirnya berunding. Jadi mereka berunding tentang Irian Barat lagi, antara Belanda sama Indonesia itu berunding lagi dan sama aja, nggak ada titik terang gitu. Di Indonesia akhirnya memutus relasinya antara Belanda sama Indonesia, itu relasinya diputuskan, yang dimana Indonesia juga membatalkan persetujuan KMB itu secara sepihak pada 27 Maret 1956. Dan Indonesia juga sudah mulai intinya melawan gitu, kayak memberontak gitu. Mereka menasionalisasi perusahaan milik Belanda, mulai dari maskapai penerbangan, pelayaran, dan gas, waktu bulan gabah. Jadi Indonesia juga memberontak gitu. Saking Belandanya nggak mau menyerahkan kembali Irian Barat. Terus Belandanya itu membalas aksi Indonesia itu dengan meningkatkan kekuatan militer mereka. Puncaknya itu Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda pada 17 Agustus 1960. Nah, di pasca putusnya itu Soekarno itu naik jabat lah, intinya menjadi panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan makin gencarlah militer Indonesia. Mereka berlatih dan mempersiapkan strategi militer untuk membebaskan Irian Barat. Nah, Indonesia juga mengirim anak-anak muda dari berbagai daerah di Papua tahun 61 sebagai respon pengusiran masyarakat pro NKRI oleh Belanda.
tak cuma mengusir pada periode 50-60, Belanda juga mendatangkan masyarakat anti-Indonesia ke Irian Barat. Ya seperti itu intinya. Jadi kayak ya Soekarno tuh setelah jadi pejabat yang tinggi itu langsung bergerak, langsung mengirimkan anak-anak muda ke sana, mengirimkan melatih ya, intinya melatih militer Indonesia untuk membebaskan Irian Barat. Ya intinya seperti itu. Salah satu tokoh yang paling terkenal dalam upaya pembebasan Irian Barat itu siapa ya? Ada satu orang, mas kalian tahu soalnya dari uang 10.000 ya, namanya Franz Kaisepo ya. Di tahun 61 itu dia mendirikan suatu partai yang namanya Partai Irian Sebagian Indonesia, nama disingkat ISI, yang bertujuan untuk menuntut penyatuan Papua dengan Republik Indonesia. Nah, pada tahun yang sama Presiden Soekarno itu membentuk 3 komando rakyat Trikora pada 19 Desember 1961 ya, pas itu. Nah, 61 itu Indonesia membentuk itu si komando itu. Di 61 juga ada juga namanya Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat atau KOTI. Nah, Soekarno sebagai panglima tertinggi juga menemukan Trikomando Rakyat atau Trikora itu untuk menggagalkan pembentukan negara boneka Papua dan Belanda kolonial dan mengibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah Indonesia, bersiap mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kesatuan tanah air Indonesia. Nah, Franz Kaisepo ini membantu pendaratan sukarelawan Indonesia yang diterjunkan ke Mimika. Nah, hasil utama dari Trikora adalah ini namanya Perjanjian New York pada tanggal 1 Mei 1963 yang memutuskan bahwa wilayah Papua dikembalikan dari kerajaan Belanda ke Indonesia. Pemerintahan RI kemudian menggunakan nama Franz Kaisepo yaitu Irian Barat pada tahun 1969, ganti jadi Irian Jaya, kemudian ganti lagi di 2001 menjadi Papua. Nah, atas upayanya itu Franz Kaisepo itu dipilih menjadi anggota parlemen untuk Papua pada pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tahun 1973 dan diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1977 sebagai wakil untuk urusan Papua. Nah, atas jasa-jasanya untuk Indonesia, nah Franz Kaisepo ini ya diberi apresiasi lah, intinya di uang 10.000 itu. Nah, itu salah satu tokoh terkenal pada saat Irian Barat, pembebasan Irian Barat itu. Saya itu pernah dengar tentang Partai Cendrawasih. Nah, jadi apa hubungannya Partai Cendrawasih ini dengan pembebasan Irian Barat? Ya, Partai Cendrawasih ya intinya itu sama sih. Partai Cendrawasih itu juga suatu partai ya yang intinya ingin menggabungkan antara Irian Barat dengan Indonesia. Partai Cendrawasih itu mungkin sama seperti ISI. Ya beda sama Franz Kaisepo, tetapi intinya itu sama lah. Mereka ingin menggabungkan dari Irian Barat gabung ke PKI-nya seperti itu. Oke, jadi terima kasih untuk Mas Arlando yang sudah membagikan materi tersebut. Sangat menarik ya materinya, teman-teman. Sampai jumpa di Podcast selanjutnya. Podcast selanjutnya.